Ya saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan sermon series dari Injil Yohanes. Saya mengajak kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 60 sampai 71. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 60 sampai 71. Saudara dipersilahkan untuk memperhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Saudara, mungkin ada sedikit perbedaan dari bagian Alkitab yang saya baca, karena saya membaca dari terjemahan baru yang edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Mulai saat itu, banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun salah seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, walaupun dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara, saya akan memulai perenungan firman Tuhan hari ini dengan sebuah ilustrasi, saudara ya. Saudara bayangkan ada sekelompok kriminal begitu. Kriminal yang dihukum penjara bukan hanya 2 tahun, 10 tahun, tapi seumur hidup. Jadi seumur hidup mereka akan menghabiskan waktu mereka, tenaga mereka, segala macam dalam kehidupan mereka di dalam penjara gitu ya. Dan saudara, namun kisah hidup mereka seperti akan berubah dengan drastis ketika ada seorang bapak-bapak pengusaha yang membebaskan mereka. Pengusaha ini menjaminkan nama baiknya sendiri demi penjahat-penjahat ini dibebaskan, kriminal-kriminal ini dibebaskan gitu. Dan gak hanya itu, dia juga menyediakan sejumlah modal agar para mantan napi ini bisa memulai UMKM gitu. Para napi ini dibebaskan dan diberikan kehidupan yang benar-benar baru, tidak seperti kehidupan mereka yang lama begitu. Dan saudara, tentu mereka pasti sangat senang gitu ya. Mungkin mereka berteriak, wah ternyata gua bisa bebas, tidak selama-lamanya ada di dalam penjara gitu ya. Tanpa basa-basi, para kriminal ini mereka pun menerima sejumlah modal dari pengusaha itu ketika mereka bebas. Dan mereka memakainya. Mereka memakainya untuk DP, cicil rumah buat mereka sendiri. Beli followers di IG dan pamer kebebasan mereka. Dan coba-coba gaya hidup mewah ala-ala selebgram. Nah saudara, ketika pengusaha itu pun tahu mengenai hal ini, dia kecewa. Dan dia mengumpulkan mantan-mantan napi ini dan mempertanyakan kehidupan yang mereka jalani. Kok tidak sesuai dengan peruntukannya? Kenapa engkau sudah dibebaskan dan hidup seperti ini? Dan para mantan napi itu menjawab demikian. Kami ngerti maksud Bapak. Kami ngerti maksud baik Bapak. Kami juga tahu ini sejumlah uang yang besar. Tapi kami juga tahu apa yang kami inginkan. Yang hati kami inginkan dan pikiran kami impikan. Hidup dengan kenikmatan. Nikmatin uang, nikmatin harta, nikmatin apa saja yang bisa kami beli dengan uang sebanyak ini. Dan kalau uangnya habis, ya kami akan merampok bank lagi, jebol rumah orang-orang super kaya seperti Bapak, supaya kami bisa menikmati hidup ini. Para mantan napi ini saudara mengerti arti kebebasan, tapi dengan sudut pandang mereka, dengan sudut pandang kehidupan mereka yang lama. Bukan kehidupan mereka yang sudah dibebaskan, bukan dengan usaha mereka. Saudara, bagi mereka kebebasan adalah menggunakan apapun, termasuk kebebasan itu sendiri. Perhatikan ya, menggunakan apapun, termasuk kebebasan itu sendiri untuk membuat berhasil semua keinginan dan impian mereka. Saudara, inilah yang sedikit banyak saya pikir menggambarkan kondisi orang-orang banyak yang pada waktu itu mengikuti Yesus, membuntuti Yesus begitu ya. Orang-orang yang menikmati mujizat Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Khususnya tentang roti hidup. Yang disimpulkan ketika Tuhan Yesus pada waktu itu berkata, inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Saudara, melalui kesimpulan ini, Yesus mempertegas pengajarannya yang lebih dari sanggup untuk mengubahkan kehidupan orang-orang yang mau menerima dan percaya kepada Dia. Saudara, John Piper mengatakan ketika Yesus menyampaikan pengajaran roti hidup ini, memakan dagingnya, meminum darahnya begitu ya. Ini adalah cara figuratif untuk mengatakan bahwa berimanlah di dalamku, believe in me. Percayalah, taruhlah harapanmu padaku, kata Yesus. Terimalah aku dan dapatkanlah nutrisi bagi jiwamu, bagi kehidupanmu. Dapatkanlah hidup dari diriku, get life from me, kata Yesus kepada orang-orang banyak waktu itu ketika dia berkata tentang dirinya sebagai roti hidup. Sebagaimana saudara, seorang bapak gereja juga pernah berkata, Agustinus pernah berkata, percayalah, maka kamu telah makan. Believe and you have eaten. Saudara, bukankah Yesus ingin mengatakan bahwa sayalah makanan bagi jiwamu yang akan menutrisi kehidupanmu, membuat hidupmu menjadi baru. Dan saudara, bukankah ini harusnya adalah kabar baik bagi orang-orang waktu itu? Kabar baik bagi para pendosa. Dan ketika orang-orang waktu itu percaya, disatukan bersama dengan Yesus, maka seharusnya hidup mereka tidak lagi sama. Hidup yang sepenuhnya baru, bukan diusahakan oleh mereka, tapi diberikan oleh Yesus yang memberikan dirinya yang adalah roti hidup itu. Tapi saudara, ini justru ditolak oleh orang-orang banyak waktu itu. Oleh orang-orang yang dikatakan Yohanes, dicatat oleh Yohanes sebagai murid-murid Yesus. Menarik sekali saudara ya. Yohanes gak bilang ini kerumunan orang saja atau hanya banyak orang, tapi ini murid-murid Yesus. Ketika mereka berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Perhatikan saudara bahwa istilah murid-murid, orang-orang yang berkata ini begitu ya. Ini bisa diartikan juga orang-orang banyak yang senang ngikutin Yesus. Regular followers begitu ya dari Tuhan Yesus. Kerumunan orang yang mungkin senang, bertepuk tangan, berteriak-teriak tiap kali Yesus mengadakan mujizat. Dan tidak lupa mereka mencicipi berkat Yesus begitu ya. Mencicipi roti, mencicipi ikan sampai mereka kenyang dan penuh gitu ya. Nah saudara, ketika Yesus mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar menikmati mujizatnya secara fisik, mereka pun tersinggung. Karena itu saudara, ketika dikatakan perkataan ini keras, saudara, ini menunjuk kepada arti bahwa apa yang Yesus ajarkan ini kasar, kejam bagi kehidupan saya, tidak tolerir dengan cara hidup saya, membahayakan hidup saya yang sekarang. Waduh. Saudara, D.A. Carson mengatakan apa sih yang sebenarnya menyinggung murid-murid Yesus ini? Orang-orang yang merasa perkataan Yesus ini keras, kasar, intoleran, berbahaya bagi kehidupan mereka. Saudara, D.A. Carson mengatakan ada 4 hal yang membuat orang-orang ini tersinggung. Saudara, yang pertama, mereka lebih tertarik pada semua hal yang bersifat fisik, pemberian makanan, menjadikan Yesus Mesias politik. Mereka memaksa untuk membawa Yesus menjadikan dia raja. Yesus sudah tahu itu. Dan saudara, mereka juga lebih tertarik dengan tanda-tanda manipulatif. Ketika Yesus mengklaim, akulah roti hidup. Mereka malah bertanya, tanda apa yang kamu buat? Fenomena apa lagi yang kamu buat? Loh, nenek moyang kami itu udah melihat mana roti turun dari surga. Ajaib sekali di tengah padang gurun. Kamu Yesus, apa yang kamu kerjakan bagi kami? Mereka lebih senang dengan tanda-tanda manipulatif. Dan yang kedua saudara, apa yang membuat mereka tersinggung? Mereka tidak siap untuk melepaskan kendali mereka, otoritas mereka atas kehidupan mereka. Bahkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan hati mereka. Atau kita bisa bilang agama, kepercayaan begitu ya. Tidak heran, mereka tidak mau ambil satu langkah pun untuk percaya penuh kepada Yesus. Yang ketiga saudara, mereka tersinggung dengan klaim-klaim Yesus. Mereka tahu Yesus ini hanya figur yang, oh ini tetangga saya, dia kan anaknya tukang kayu begitu ya. Bagaimana mungkin dia bisa bilang diri dia lebih besar dari Musa? Bagaimana mungkin dia bilang dia anak manusia yang diutus Allah, anak manusia yang berotoritas untuk memberikan hidup kepada manusia berdosa? Dan yang terakhir saudara, yang keempat, mereka menganggap tabu dan tidak masuk akal ketika Yesus menunjukkan dirinya sebagai roti hidup yang memberikan dagingnya untuk hidup dunia. Waduh, kepercayaan macam apa begitu ya? Ini ritual apa lagi yang diajarkan oleh Yesus gitu? Saudara, jelas bagi mereka Injil Yesus yang menyatakan dirinya sebagai roti hidup adalah intoleran, berbahaya.
Karena mereka tidak bisa lagi paksa Yesus untuk fokus melakukan apa yang mereka mau. Memberi mereka banyak roti supaya gak kelaparan. Kasih pengajaran religius yang enteng-enteng saja, yang mudah ditelan gitu ya. Dan mereka tidak bisa lagi memaksa Yesus untuk menjadi raja bagi mereka. Membebaskan mereka dari penjajahan Romawi dan bisa mereka perintah sesuka hati mereka untuk membuat berbagai mujizat dan tanda ajaib untuk kesulitan hidup mereka. Saudara bayangkan jika semua ini yang Yesus turuti bagi mereka. Maka saudara hidup mereka hasilnya adalah klaim dari good life versi mereka. Bukan apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Mereka lebih fokus kepada apa yang Yesus lakukan. Doing dari Yesus. Memberi roti. Wah, Yesus akan memberikan aku lebih banyak roti. Besok hari, bulan depan, sampai selama-lamanya begitu ya. Dibandingkan fokus kepada siapa Yesus. Being dari Yesus. Ketika Yesus berkata, akulah roti hidup itu. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya. Mereka lebih fokus kepada sensasi fenomena dari apa yang Yesus lakukan dibanding pribadi Yesus sendiri. Saudara, mereka mau menerima tanda-tanda dari Yesus. Supaya apa? Supaya mereka makin berkuasa atas hidup mereka pegang kendali atas hidup mereka, tapi mereka menyingkirkan Yesus. Mereka tidak mau menerima pribadi Yesus. Mereka mau mendapatkan hidup baik dengan kendali mereka plus tanda-tanda dari Yesus. Tapi mereka tidak mau menerima dan percaya kepada kabar baik bagi hati mereka yang diucapkan oleh Yesus, sang roti hidup itu. Saudara, apakah sampai pertanyaan ini kita ada di sana? Kita termasuk murid-murid Yesus ini. Bersama orang-orang banyak yang mungkin di sekitar kita klaim bahwa saya ngikut Yesus loh. Saya ke gereja, lihat KTP saya, Kristen, saya orang Kristen begitu ya. Tapi kita sambil tetap menggenggam good life versi kita. Dan ketika good news itu datang, Injil itu datang, kita justru berpikir, waduh, saya maunya good life, saya tidak mau good news. Saya maunya good life versi saya, ya good news boleh jadi add-on saja di dalam kehidupan saya, di dalam good life versi saya begitu ya. Tapi kalau semua hidup saya adalah good news tentang Yesus, waduh, kayaknya ini terlalu berbahaya. Ini berbahaya bagi masa depan saya, ini berbahaya bagi strategi bisnis saya, ini tidak toleran bagi cara hidup saya yang ingin menikmati segala kenikmatan di dunia ini plus tanda-tanda mujizat dari Yesus. Saudara, apakah kita pernah berpikir atau sedang berpikir seperti ini? Ketika kita mendengar Injil, mendengar perkataan firman tentang Yesus, lalu kita mulai berpikir, waduh, bagaimana mengasimilasi, menggabungkan semuanya, mencampurkan semuanya dengan keinginan saya untuk populer, dengan keinginan saya untuk mendapatkan jabatan, dan keinginan saya untuk sangat kaya. Apakah kita pernah berpikir demikian, saudara? Dan saudara, jika kita sedang dalam kondisi seperti ini, maka kita sedang menciptakan kekristenan versi kita. Bukan versinya Yesus. Versi yang apa yang baik, apa yang enak, apa yang comforting bagi kehidupan saya. Kekristenan yang kalau kita terima itu rings true untuk saya. Saya rasa-rasa, wah ini benar. Nah ini baru sesuai preferensi saya. Nah ini baru namanya jadi pengikut Yesus. Saudara, kalau kondisi hidup kita seperti ini, maka kita sedang berada dalam bahaya. Karena kita menciptakan kekristenan dengan kosakata konsumeris di dalam kehidupan kita. Apa yang enak bagi saya, apa yang comforting bagi saya, apa yang menyenangkan saya. Dengan saya add on kabar baik itu, dengan saya add on Yesus itu. Nah saudara, tidak heran pertanyaan Yesus kepada murid-murid ini menjadi masuk akal. Karena pertanyaan ini mengguncangkan mereka. Pertanyaan berikutnya mengguncangkan mereka. Ketika Tuhan Yesus berkata, apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Saudara, perhatikan bahwa Yesus melontarkan pertanyaan ini dengan challenging. Seperti menantang mereka, bukan dengan melemah begitu ya. Aduh, mereka baru bilang perkataanku keras, ya sudah deh aku memberikan pertanyaan yang sedikit lebih lembut. Enggak, saudara. Saudara, Yesus memberikan pertanyaan ini dengan challenging. Karena apa? Dia tahu di dalam hati mereka. Yohanes 6 ayat 61 mengatakan, Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka sedang bersungut-sungut. Mereka merasa tersinggung, saudara. Karena itu saudara, kata mengguncangkan ini yang Yesus tanyakan bisa berarti
Apakah perkataanku, kata Yesus begitu ya, membuat kamu tersandung, membuat kamu merasa terjebak, membuat kamu sakit hati, membuat kamu dihalang-halangi dari sesuatu yang lain di dalam kehidupanmu. Saudara sudah berulang kali Tuhan Yesus menyoroti hati dari orang-orang yang mengikut dia, yang mendengarkan dia, yang menikmati mujizatnya dia. Saudara, dan ketika Yesus menyoroti hati, tentu ini berkaitan langsung dengan apakah mereka sungguh percaya pada Yesus. Atau mereka sedang tersandung, sedang merasa dijebak oleh pengajaran Yesus. Sedang sakit hati, pertanyaan segala macam apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini tidak bisa masuk ke dalam hatiku, menyinggung hatiku begitu. Karena pengajaran Yesus menghalangi mereka untuk memaksa Yesus memenuhi berhala-berhala hati mereka. Good life versi mereka. Namun saudara, bukankah akhirnya kalau kita lihat kondisi dari orang-orang waktu itu, dan juga mungkin kondisi kita, akhirnya pertanyaan Yesus membuktikan, bukan perkataan dia yang keras, bukan firman dia yang keras, bukan pribadi dia yang keras, dia mau menyerahkan dirinya, roti hidup bagi orang-orang berdosa. Tapi hati manusia, hati orang-orang banyak itulah yang keras, merasa tersinggung, merasa dijebak, merasa dihalang-halangi untuk memenuhi semua keinginan hati mereka ketika mereka mendengar Injil yang Yesus beritakan. Nah, saudara, tidak berhenti di sana. Dari pertanyaan ini, Yesus melanjutkan penjelasannya, melanjutkan tantangannya dengan menegaskan Injil yang sudah dia beritakan, dirinya tentang roti hidup. Sebuah wujud dari kegigihan hati Yesus yang terus-menerus push on kepada para pendosa yang keras hatinya. Saudara, ada 3 hal yang Yesus nyatakan untuk menegaskan berita Injil yang dia beritakan. Saudara, yang pertama, ketika ayat 62 berkata, bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Saudara, kalimat ini memang dapat menunjuk kepada kenaikan Yesus ke surga nantinya. Yang menjadi momen Bapa memuliakan Yesus dan Yesus sudah menggenapi rancangan keselamatan Allah. Namun saudara, jika kita memahami sesuai dengan konteks pengajaran Yesus, yaitu tentang dirinya sebagai roti hidup yang diberikan kepada dunia, untuk dunia yang berdosa ini. Maka tempat di mana anak manusia itu naik, be lifted up, dan mendemonstrasikan kemuliaannya justru adalah dari atas salib. Kemuliaan Yesus yang tidak akan pernah dan tidak bisa dipengaruhi oleh kekerasan hati manusia. Dia sudah memilikinya, saudara, sejak kekekalan. Dan dia tunjukkan kembali justru ketika dia ada di atas salib. Seakan saudara, Tuhan Yesus mau berkata, kalau bagi kalian mendengar saja tentang aku ini sebagai roti hidup, itu sudah mengguncang hati kalian. Kalian belum melihat apa-apa. Kalian akan melihat kemuliaanku dengan lebih jelas dari atas salib. Karena saudara, ingatlah, setiap tanda yang Yesus buat, setiap sign yang Yesus buat, setiap mujizat, perbuatan ajaib yang Yesus buat, itu selalu menunjuk kepada kemuliaannya yang semakin jelas, semakin lama semakin jelas, dan mencapai klimaksnya ketika dia ada di atas kayu salib. Sesuatu yang Tuhan Yesus pun doakan kepada Bapa. Yohanes 17 menyatakannya, Bapa, telah tiba saatnya, kata Yesus. Muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus tahu kemuliaan Allah semakin terang benderang, semakin gemilang, justru ketika dia ada di atas salib. Dia naik menunjukkan kemuliaan Allah yang besar. Itu yang pertama, saudara, yang ditegaskan oleh Yesus. Saudara, yang kedua yang Yesus tegaskan adalah bagaimana kabar baik tentang roti hidup ini bukan sesuatu yang asing. Tiba-tiba Yesus create sendiri begitu ya. Ketika Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Saudara, perhatikan kontras yang ada di ayat ini. Ada kontras antara roh dan daging, hidup dan mati. Dengan kata lain, saudara, Tuhan Yesus mau bilang segala usaha kedagingan manusia hanya akan berujung kepada kegagalan, kesia-siaan, gak ada gunanya sama sekali, dia katakan. Hanya karya Allah Tritunggal yang memberikan hidup. Saudara, perhatikan kalimat Yesus. Dia menyatakan hanya Bapa yang mengaruniakan, menghadiahkan jalan keselamatan itu. Perkataan Yesus yang menyatakan keselamatan, roh dan hidup bagi orang yang sudah mati bagaikan mayat. Dan Roh Kudus yang bekerja
Di dalam hati setiap manusia, rohlah yang memberikan kehidupan bagi manusia yang sungguh percaya dan menerima Injil keselamatan itu. Dan saudara, lagi-lagi, seperti yang saya katakan, ini bukan konsep baru. Saudara, Nabi Yeremia dan Musa pernah menyatakannya. Saudara, Yeremia pernah berkata di dalam kelemahannya, di dalam kejenuhannya melayani bangsa Israel yang dibuang waktu itu. Dia justru berkata bahwa ketika perkataan-perkataanmu ditemukan, aku menikmatinya, atau literally aku memakannya. Dan firmanmu menjadi sukacita dan kesukaan hatiku. Firman Tuhan yang kekal itu, Yeremia tahu apapun kondisi hidupnya, firman itu menjadi kesukaan bagi dia. Dia makan, dia nikmati sekalipun kondisinya tidak baik. Nah, saudara, Musa jauh-jauh hari juga sudah menyatakannya. Ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan, dia mengingatkan mengenai peristiwa mana ini juga. Ulangan pasal 8 ayat 3 mengatakan, ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya engkau mengetahui bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari mana saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman Tuhan harusnya menjadi makanan, kehidupan bagi bangsa Israel. Dan orang-orang Yahudi waktu itu, saudara, pasti tahu tentang ini. Mereka membaca Taurat, tapi mereka lupa. Mereka abai akan semua fakta ini. Dan saudara, bukankah pesan Yesus, dirinya yang memberi hidup itu, sudah dia sampaikan sejak permulaan Injil Yohanes? Saudara, John Piper mengaitkan kedua bagian ini dengan berkata, Sang Firman itu menjadi manusia, berdiam bersama kita supaya dia dapat memberikan tubuhnya, memberikan dagingnya untuk hidup dunia. Hidup yang tersedia bagi setiap kita yang mau menerima anugerah Bapa, mendengar Injil Kristus, dan membiarkan Roh Kudus mengubahkan hati kita. Dan yang terakhir, saudara, penegasan Yesus yang ketiga adalah ketika dia bilang, namun ada di antara kamu yang tidak percaya. Tapi Yohanes mengatakan di dalam redaksionalnya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Soalnya ini bukan sekedar kalimat yang mau menunjukkan keterangan, oh ada orang yang tidak percaya, tapi Yesus sudah tahu gitu ya. Saudara, perhatikan kebenaran dari kalimat ini. Saudara, sejak semula, atau bisa kita pahami juga sejak kekekalan, bahkan sebelum Yesus datang ke dunia, dia sudah tahu. Dia sudah tahu peristiwa ini, dia sudah antisipasi peristiwa ini. Dia tahu ada orang yang tidak percaya akan dia. Dia tahu ada orang yang akan menolak kabar baik bagi mereka yang disampaikan Yesus. Sampai dia tahu juga akan ada pengkhianatan yang dia terima. Semua ini bukan kejutan, saudara, bagi Yesus. Tidak pernah melemahkan dan mengguncangkan hati Yesus. Karena apa? Kedaulatan Yesus, kemahatauan Yesus mengatasi semua ketidakpercayaan, semua penolakan, semua pengkhianatan yang manusia berikan kepada dia. Nah, saudara, jika kita jadi pengikut Yesus waktu itu begitu ya, saudara, kira-kira apa respon kita kepada penegasan-penegasan dari Yesus? Saudara, jika semua pengajaran Yesus waktu itu dijadikan mata kuliah begitu ya, di sebuah seminari, di sebuah sekolah teologi begitu, maka saudara, harusnya orang-orang waktu itu sudah lulus setidaknya 2 mata kuliah gitu ya. Doktrin Allah dan doktrin dosa dan keselamatan. Tapi saudara, hati mereka tidak lulus. Setelah mendengar semua yang Yesus katakan saat itu, setelah dia menegaskan 3 kali tentang kabar baik yang dia bawa, dia sebagai roti hidup. Respon dari orang-orang itu adalah mulai saat itu, persis saat itu, setelah Yesus berhenti berkata-kata, banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saudara, kalau kita ingat bagian ini secara keseluruhan, ya, bayangkan intensitas penolakan Yesus begitu. Ada orang yang bersungut-sungut, kemudian ada orang-orang yang berdebat, mempertanyakan tentang pengajaran Yesus. Sampai ada orang-orang yang memberi label, perkataan ini keras, kejam, intoleran, berbahaya bagi hidupku. Dan klimaksnya adalah mereka semua mengundurkan diri, berbalik dari Yesus, dan tidak mau lagi mengikuti dia. Saudara, kata mengundurkan diri bisa berarti mereka kembali, berbalik kepada kehidupan mereka yang dulu. Sehingga semua yang Yesus lakukan di hadapan mereka, yang Yesus ajarkan bagi mereka, semuanya sia-sia. Mereka balik kepada hal-hal yang sebelumnya akan mereka tinggalkan. Mereka kembali kepada semua itu. Yang mungkin Paulus katakan sebagai sampah.
Dan ketika Yohanes berkata, orang-orang ini tidak lagi mengikuti dia. Ini berarti orang-orang ini unfollow. Mereka merasa, aduh, mengikuti Yesus, mendengar pengajaran Yesus, mempercayai Yesus, itu tidak sesuai lagi dengan jalan hidup saya. Saya memilih jalan hidup saya sendiri. Saya membalikkan badan saya, tidak mau lagi ikut Yesus. Dan saudara bayangkan, kalau waktu itu Tuhan Yesus punya Instagram, begitu ya. Maka followersnya yang tadinya bertambah 5.000, langsung turun. 5.000 mungkin bisa jadi lebih, saudara. Terus sebelum kita sibuk menyalahkan pengikut-pengikut Yesus begitu ya, followers yang abal-abal ini, maka mari kita pakai momen ini untuk melihat hati kita juga, mengevaluasi hati kita. Mungkinkah kita juga sama seperti mereka? Atau mungkin kita pernah ada di dalam situasi seperti mereka. Orang-orang yang tadinya mencari-cari Yesus, tapi kemudian meninggalkan Yesus, pergi berbalik dari Yesus. Saudara, kalau kita lihat di masa pandemi ini, berapa banyak orang-orang yang mencari tujuan hidup, mencari arti hidup, mencari kekayaan, mencari obat bagi kesepian hati mereka, mencari cinta yang sekiranya bisa memuaskan keinginan mereka, mencari lebih banyak uang untuk menstabilkan kehidupan finansial mereka. Dan ketika mereka mencari, ketika kita mungkin mencari, saudara, mungkin mereka pernah mendengar tentang Yesus. Mungkin mereka pernah mendengar Yesus di ibadah online begitu ya. Ketika mereka nggak sengaja, keklik, ibadah orang Kristen, aku coba dengarkan. Wah, pengajaran tentang Yesus luar biasa sekali. Dan kemudian mereka coba cocokologi antara yang Yesus ajarkan dengan pencarian mereka. Namun saudara, semakin mereka mendengar, semakin mereka berjumpa dengan kebenaran-kebenaran yang lebih dalam tentang Yesus. Dan kebenaran-kebenaran itu mengorek hati mereka, menyinggung hati mereka. Maka mulai mereka mengambil 1, 2, 10 langkah ke belakang. Mereka berbalik dan tidak lagi mau mendengar tentang Yesus. Saudara, mungkin kita pernah menjadi salah satu dari orang-orang ini. Atau mungkin kita berpikir, kayaknya saya nggak begitulah. Kayaknya seperti murid-murid Yesus abal-abal ini saya inner circle-nya Tuhan Yesus. Maka saudara, pertanyaan berikutnya dari Tuhan Yesus tersedia bagi setiap kita yang mungkin berpikir demikian. Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, makin spesifik, apakah kalian mau pergi juga? Saudara, ini bukan sebuah pertanyaan yang nadanya melemah lagi, begitu ya. Yesus kecewa, followers gue turun 5.000 begitu ya. Enggak, saudara. Ini juga bukan pertanyaan yang memelas, apalagi menyerap putus asa dari Yesus, enggak. Tapi saudara, ini berkali-kali Yohanes juga sudah mencatat, Yesus tahu sejak semula. Dan Yesus sudah mengantisipasinya, sehingga pertanyaan yang ditujukan kepada 12 murid ini adalah pertanyaan yang tanpa basa-basi. Tegas, tajam bagi 12 orang ini. Kalian lihat orang-orang itu. Mereka sudah pergi. Apakah kalian tidak akan pergi bersama dengan mereka? Sebuah pertanyaan interrogatif, saudara. Menginterogasi hati dari ke-12 murid ini. Dan saudara, di dalam kemahatauannya, saya pikir Yesus sebenarnya nggak perlu jawaban mereka. Tapi saudara perhatikan satu murid yang selalu vokal, Petrus begitu ya, memberikan jawaban demikian. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Wah, saudara, kelihatannya jawaban Petrus ini baik begitu ya. Kelihatannya cukup rohani. Tapi saudara, izinkan saya untuk menerjemahkan jawaban Petrus demikian. Tuhan, bayangkan situasinya begitu ya. Orang-orang 5.000 orang, banyak sekali udah pergi begitu ya. Tinggal mereka ber-12. Tuhan Yesus tanya, kamu gak mau pergi juga? Saudara, Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapa kami mesti pergi? Cuma tinggal kami dan engkau begitu ya. Yang engkau sudah membuktikan. Engkaulah firman yang menjadi manusia. Dan engkau sudah melakukan apa yang engkau firmankan. Engkau sudah melakukan banyak mujizat. Kami gak punya pilihan lain yang lebih baik. Benar kan teman-teman? Benar ya, dia menunjuk kepada 11 teman yang lain mungkin begitu saudara. Dan saling mereka berpandang-pandangan. Dan Petrus kemudian bilang lagi, kami tahu, kami sudah catat. Tuhan Yesus melakukan mujizat ini, itu, tanda ini, itu. Dan kami mengenal. Kami mulai mengenal engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, jawaban Petrus bisa jadi jujur. Tapi bukankah Yesus juga tahu seorang Petrus end up-nya seperti apa? Dia menyangkal Yesus di malam Tuhan Yesus diadili. Nah saudara, maka jawaban Petrus itu bisa memiliki nuansa, kami gak punya pilihan lain. Kami gak punya pilihan yang lebih baik.
Kami sudah cukup mengenal secara informasi siapa Yesus. Padahal mereka belum melihat apa-apa. Dan saudara, bahkan nama yang Petrus sebutkan dari Yesus, yang kudus dari Allah, itu juga iblis tahu. Iblis sebutkan ketika dia berhadapan dengan Yesus. Karena itu saudara, perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Dan Yohanes mencatat, namun salah seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dia maksudkan adalah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, walaupun dia seorang dari 12 murid itu. Saudara, kalau waktu itu ada netizen atau penikmat film ya yang melihat adegan ini, mendengar Tuhan Yesus menjawab seperti ini. Mungkin mereka berkata, aduh bukan happy ending, sad ending begitu ya. Dan saudara, mungkin mereka akan komen, percuma Tuhan Yesus bilang udah tahu, maha tahu segala macam. Nah, kesusupan iblis juga satu gitu ya. Kesusupan pengabdi setan satu begitu. Saudara, apakah Yesus gagal? Pertanyaan yang krusial untuk mengakhiri bagian ini. Apakah Yesus gagal? Saudara, John Piper berkata, pasal ke-6 dari Injil Yohanes yang hari ini akan kita selesaikan ini, dimulai dengan 5.000 laki-laki, bisa jadi lebih berarti saudara ya, yang mengikuti Yesus. Dan berakhir dengan 11. Perhatikan, John Piper bilang bukan 12, 11. Dan seorang penafsir kitab lain, Andreas Kostenberger, mengatakan di dalam tafsirannya, pasal 6 berakhir dengan sebuah catatan kegagalan. Dari suatu sudut pandang, mungkin itu benar. Penolakan terhadap Yesus di pasal ini makin menguat sampai hampir semua orang meninggalkan dia. Jadi kelihatannya kubu yang menolak Yesus yang pergi-pergi itu yang menang. Dan Yesus gagal. It looks like a failure. It looks like a sad ending. Tapi saudara, kita bisa memahami akhir dari pasal 6 ini, kisah pengajaran Yesus tentang roti hidup demikian. Saudara, di ayat 64, sebagai penulis, Yohanes seperti memberikan penegasan. Yesus sudah tahu dari semula. Dan jawaban Yesus di ayat 70 ini, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Dan keterangan dari Yohanes di ayat 71 justru memperlihatkan dengan semakin jelas siapa Yesus dan bagaimana dia menyikapi penolakan dari orang banyak. Saudara, dialah the undaunted Jesus. Yesus yang gigih, tidak akan terpengaruh oleh penolakan, tidak akan putus asa, tidak akan kecewa dengan orang-orang yang pergi meninggalkan dia. Saudara, Yesus tahu keselamatan, misi keselamatan yang dia pikul. Di dalam kemahatauannya, dia tidak melemah, dia tidak putus asa dengan penolakan dan pengkhianatan. Dia sudah tahu bahwa Injil yang dia beritakan akan memisahkan mana orang-orang yang hanya ikut-ikut Yesus dan mana murid-murid yang sejati. Orang-orang yang sungguh percaya dan mengkomitmenkan hidupnya bagi Yesus. Dengan sudut pandang ini saudara, kita seharusnya memahami akhir dari Yohanes 6 ini. Akhir dari pengajaran Yesus tentang dirinya sebagai roti hidup. Semua penolakan dan pengkhianatan Yesus alami gak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang nanti akan dia tunjukkan dengan begitu gilang gemilang di atas kayu salib. Ketika tubuhnya dihancurkan, dagingnya dibagikan bagi penebusan manusia berdosa. Karena sejak semula, sejak Yesus menjadi daging, menjadi manusia, berdiam bersama manusia, dia tahu harganya untuk menjadi roti hidup yang diberikan kepada dunia. Sejak semula, dia tahu bahwa sebagai terang dunia dia akan ditolak. Cintanya ditolak, pengajaran ditolak, pelayanan ditolak, hidupnya ditolak bahkan oleh orang-orang yang dekat dengan dia, bahkan oleh inner circle dia. Dia tahu semua itu. Yesus tahu betul apa rasanya menjadi seorang yang dimarginalkan, ditolak, dikhianati, diabaikan, ditinggal pergi. Dan dia tahu bagaimana berbicara dari sudut pandang orang-orang yang dimarginalkan ini. Sejak semula, Yesus tahu saudara, siapa yang pura-pura jadi muridnya. Dan siapa yang sungguh-sungguh secara konsisten dan gigih menjadi murid-murid Yesus. Dan sejak semula, Yesus juga sudah tahu sampai saat ini, di masa kini, di hadapan setiap kita, siapa kita saudara. Apakah kita orang banyak yang pura-pura ikut Yesus, atau orang-orang yang tahu harganya menjadi murid Yesus.
Orang-orang yang mengesampingkan Yesus, mengucilkan Injil, mengecilkan Injil, merendahkan Yesus, memanfaatkan Yesus, memodifikasi sampai menolak Injil. Atau orang-orang yang menerima Yesus sebagai roti hidup. Orang-orang yang mau hidupnya diubahkan dan mau diutus menjadi roti-roti yang juga dibagikan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Karena Yesus sang roti hidup tidak menyajikan kisah keselamatan yang romantis, tetapi kisah keselamatan yang marginal dan juga ofensif bagi manusia. Marginal, karena betapapun ditolak dan dikhianati, Yesus tahu itu tidak akan menghalangi dia. Tidak akan membuat dia menjadi orang-orang yang dikucilkan. Itu terus push on diri dia untuk naik ke atas kayu salib, menyatakan kemuliaan Allah dan menyatakan keselamatan bagi manusia berdosa. Injil yang ofensif karena berita baiknya tidak mungkin ditolak oleh setiap manusia berdosa ketika setiap kita sebagai manusia berdosa menyadari kita membutuhkan keselamatan dari Allah. Kita membutuhkan cinta Allah yang begitu besar, lebih kuat dari maut, yang akan terus mendorong setiap kita untuk berbalik kepada Allah. Karena saudara, kegagalan atau keberhasilan Injil, kisah keselamatan Allah, bukan tentang kekerasan hati manusia. Tidak ditentukan oleh kekerasan hati manusia, tapi tentang kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah yang dia tunjukkan melalui kegigihan hatinya. The hardness of God, kegigihan Allah diwujudkan melalui Yesus yang gigih. The undaunted Jesus, yang terus memandang kepada salib, menyatakan penebusan bagi manusia berdosa. Dan inilah kabar baiknya bagi kita saudara. Kabar baik yang disampaikan bagi kita dari Yesus, Tuhan kita yang gigih. Karena saudara, Injil, gereja, kekristenan hidup kita bukan tentang memenangkan banyak followers. Tuhan Yesus gak perlu itu. Tapi saudara, kekristenan, menjadi gereja, menjadi murid Yesus adalah tentang menjadi murid-murid yang undaunted. Murid-murid yang gigih, mau membuka hati, mendengar dan menerima Injil itu di dalam kehidupan kita. Murid-murid kita, orang-orang berdosa yang mau diubahkan dan kemudian rela, memiliki hati yang rela untuk diutus. Seperti Yesus membagikan dirinya ke tengah dunia, kita juga diutus Yesus untuk membagikan diri kita di tengah dunia. Nah saudara, kalau kita siap untuk menjawab pertanyaan ini, tantangan Injil ini, maka 3 pertanyaan tadi tersedia bagi setiap kita. Saya mengajak kita mengambil waktu teduh, dan mari dengarkan pertanyaan-pertanyaan ini disebut kembali bagi kita. Saudara, yang pertama, ingatkah kita bagaimana orang-orang banyak itu merespon? Dan Yesus bertanya, apakah perkataan ini mengguncangkan kalian? Apakah saat ini perkataan Yesus, firman Yesus, kabar baik Yesus sedang membuat kita tersinggung? Apakah kita pernah atau sedang merasa bahwa ini bukan kabar baik? Ini tidak toleran sama cara hidup saya. Ini terlalu kejam, berbahaya bagi masa depan saya. Ataukah kita menyadari pertanyaan ini menunjuk kepada setiap berhala yang ada di dalam hati kita? Jika jawabannya iya, mari kita akui semua itu di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa hidup baik dengan mencampurkan seluruh berhala hati kita dengan apa yang Yesus ajarkan. Terang dan gelap tidak akan bersatu. Saudara, mari jawab ini. Ketika firman Tuhan, kabar baik Yesus itu menunjuk kepada berhala-berhala hati kita. Biarkan Yesus menghancurkannya. Biarkan Yesus melepaskannya. Sehingga kita tidak lepas dari Yesus. Pertanyaan yang kedua, yang Tuhan Yesus tanyakan kepada ke-12 muridnya. Apakah kamu mau pergi juga? Apakah pertanyaan ini juga rings true, benar bagi kondisi hati kita sekarang? Apakah setelah mendengar begitu banyak hal tentang Yesus, kita merasa ini gak cocok dan saya mau pergi?
Atau memang sampai sekarang kita tidak pernah merasa cocok, tidak pernah mendengar tentang kabar baik Yesus itu. Mari saat ini jangan lari dari Yesus. Jangan lari dari Injilnya. Bukalah hatimu dan terimalah kabar baik itu. Dia memberikan dirinya, roti hidup itu. Dia memberikan tubuhnya bagi keselamatan kita. Dia tidak menyuruh orang lain untuk berkorban. Dia korbankan dirinya sendiri bagi kita. Dan biarlah pertanyaan ketiga boleh menjadi pengakuan iman kita. Tuhan, kepada siapa kami harus pergi? Jadikan ini sebagai jawaban kita kepada Tuhan. Tuhan, kami gak bisa pergi ke lain pribadi, ke lain Allah. Tidak ada juru selamat selain Engkau. No other Savior other than Jesus Christ, the bread of life. Tidak ada yang lebih baik selain menerima kabar baik dari Yesus. Keselamatan bagi orang-orang berdosa seperti saya yang mau datang kepada Yesus, yang mau menerima Injil dan mau diutus ke tengah dunia meneladani Yesus, menjadi roti-roti yang dibagikan untuk kehidupan dunia. Mari datang kepada Tuhan dan jawablah kabar baiknya. Tuhan, sedemikian lama kami pernah mendengar tentang Engkau. Mungkin selama masa pandemi ini, setiap hari Minggu kami 2 kali, 3 kali, mungkin puluhan kali nonton ibadah dan dengar tentang Yesus. Tapi selama itu juga Tuhan, kami tetap keras. Kami gak mau Tuhan campur tangan dengan kehidupan kami. Kami tidak mau Tuhan maha tahu atas kehidupan kami. Kami tidak mau Tuhan menyelamatkan kami. Tapi Tuhan, saat ini, ketika Tuhan menghadapkan, gak ada pilihan lain selain percaya dan menerima, percaya dan makan dari roti hidup itu. Tuhan, biarlah itu yang menjadi pilihan hidup kami, tujuan hidup kami, arti hidup kami. Yaitu orang-orang tebusan Tuhan. Manusia-manusia berdosa yang diselamatkan dari maut kepada kehidupan bersama dengan Tuhan. Kepada kehidupan yang kekal. Dan Tuhan, kami gak mau hanya ongkang-ongkang kaki, menerima keselamatan lalu stop. Tuhan, sentuh hati kami, bukakan hati kami, untuk kami rela diutus meneladani Tuhan. Engkaulah roti hidup itu, yang memberikan dirimu bagi penebusan dosa. Tuhan, utus kami menjadi roti-roti yang juga dibagikan, memberitakan kabar baik Tuhan, bagi jiwa-jiwa yang sedang terhilang, bagi hati yang sedang terluka, bagi orang-orang yang masih terus-menerus mencari dan kelelahan. Biarlah setiap mereka melalui hidup kami boleh menemukan Engkau, Yesus. Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.